Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berita TVRI Bengkulu untuk edisi hari Senin 19 Juni 2023 dan kita masih mengangkat tema mengenai waspada demam berdarah di musim pancaroba bersama Dr. Lesti dan juga Bapak Ujang Mulkati selaku warga sore hari ini. Baik, kita ngobrol lagi bersama Ibu Dr. Lesti ya. Nah, tadi kan kita di awal sudah bilang bahwa ada peningkatan pada saat musim pancaroba untuk kasus demam berdarah ini tentunya. Nah, untuk menekan dari peningkatan kasus tersebut itu apa yang harus kita lakukan? Nah, ya ini tadi seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan gitu ya. Jadi mulai dari lingkup keluarga, kemudian tetangga, RT, kelurahan itu harus siap siaga gitu. Untuk sama-sama bekerja sama itu untuk memelihara kebersihan lingkungan. Jadi gitu. bukan hanya satu orang warga saja. Tidak bisa, karena misalnya keluarga ini sudah melakukan pemberantasan sarang nyamuk, tapi keluarga yang lain tidak. Nah, ini yang percuma gitu. Jadi kita itu harus bersama-sama melakukan pemberantasan sarang nyamuk ini. Biasanya kan kalau di RT itu ada Jumat bersih ya Pak ya. Nah, seperti itu kita lakukan. Ya tadi kegiatannya apa? Ya tadi 3M plus tadi ya. Menguras, terus menutup, kemudian mendaur ulang atau mengubur, ya mengubur tempat-tempat yang berpotensi untuk menampung air sebagai tempat wadah nyamuk ini untuk berkembang biak. Oke, kalau membakar diperbolehkan? Tidak, tidak ya, karena menjadi polusi seperti itu ya. Sudah tidak dianjurkan lagi kalau sampah itu dibakar. Oh gitu, baik. Ya, kemudian jangan lupa plusnya itu, ya kita bisa melakukan banyak di plusnya itu sebenarnya ya. Seperti contoh tadi saya sampaikan, yaitu dengan menaburkan bubuk abate, namanya itu bubuk yang membunuh jentik nyamuk, karena tidak bisa dengan semprot seperti itu. Kemudian juga kita bisa menanam tumbuhan yang tidak disukai oleh nyamuk, kemudian menjaga kebersihan tadi seperti juga ditanyakan sama Bapak nih ya, Dok, bagaimana dengan pakaian yang tergantung, pakaian yang sudah kita pakai? Wah, itu dia tempat bersarangnya nyamuk karena kelembapan, teduh, nah itu sangat disukai, dan bau tubuh manusia itu tempat nyamuk itu berdiam diri. Pada saat-saat tertentu, nah mulai menggigit, itu jam-jamnya dia akan mulai terbang dan menggigit. Oke, dan mulailah virusnya masuk. Iya, betul, virus. Oke, nah untuk yang dibilang sama Ibu Dr. Lesti tadi tentunya, untuk Pak Ujang selaku warga tentunya, apakah warga sudah mulai melakukan hal tersebut untuk seperti mengubur, menguras dan 3M plus tadi, atau seperti apa? Apakah kurangnya antusiasme masyarakat untuk pengetahuan hal tersebut atau seperti apa, Bapak? Iya, saya kira kalau untuk pengetahuan sekarang udah zaman modern, sebenarnya kalau masyarakat itu aware terhadap kesehatan sendiri, mereka bisa tanpa penyuluhan pun mereka bisa browsing sebenarnya ya. Betul. Tapi dengan gerakan banyak yang diselenggarakan oleh kelurahan, pihak puskesmas, itu mereka terus melakukan penyuluhan seperti ada kegiat bersih, Jumat bersih, itu kan masyarakat diminta gotong royong. Nah ini kadang gotong royong mereka agak susah. Kalau zaman saya RT dulu mereka agak susah diajak gotong royong. Tetapi kalau menyediakan untuk konsumsi mereka bersedia kadang seperti itu. Nah ini sebenarnya artinya masyarakat itu agak kurang perhatian dengan lingkungan. Ya kalau secara pribadi ya saya keluarga, insya Allah sudah kita lakukan, ya, ibaratnya dengan air jangan terlalu banyak yang dipendam di ember. Kalau memang itu udah lama langsung dibuang, jangan sampai jentik nyamuk itu berkembang. Ya, udah itu ada tempat-tempat basah,
seperti apa sampah. Nah ini juga jadi kendala nih dok. Iya. Kita udah berusaha sampah. Kadang-kadang sampah ini kan sekarang udah tidak boleh dibuang kemana-mana di ini. Nanti ada tukang angkut petugas sampah. ya. Nah ini kadang lama dok Iya, betul. di ini. Nah ini Yang bisa diambil juga, ya, Pak, ya? Iya. bisa juga Menjadi sumber iya, penyakit jadi sumber sebenarnya itu. penyakit. Ya itu kalau kita secara pribadi sudah berusaha, tapi kalau untuk masyarakat itu melalui penyuluhan tadi sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah setempat melalui puskesmas, kelurahan. Tapi tinggal kesadaran masyarakat itu sendiri sih. Oke, nah Gitu. untuk fenomena mungkin yang terjadi di masyarakat, mungkin menurut Bapak sendiri seperti apa tanggapannya? Mungkin kalau ada kasus baru masyarakat bergerak, nah itu seperti apa Bapak menanggapinya sendiri? Iya. Setelah ada kejadian, ada himbauan, mereka itu baru ibaratnya bergerak. Saya dulu pernah mengatakan lebih baik mencegah daripada kita sudah berobat ke rumah sakit. Jadi dengan adanya himbauan kelurahan, kadang-kadang mereka tidak terlalu peduli. Tetapi ketika di suatu tempat itu sudah ada terbukti yang terjangkit, maka itu sudah sibuk biasanya. Sibuk ada terjangkit DBD ini, hati-hati gitu. Itu sampai sekarang RT-nya gitu. Kalau memang sudah ada terjangkit DBD itu di grup, biasanya di grup. Hati-hati kita sudah ada terjangkit DBD untuk masyarakat segera antisipasi seperti itu. Oke, baik. Nah, kita beralih ke Dr. Lesti. Nah, berarti kalau misalnya dokter kalau sudah ada warga yang terjangkit tentunya untuk di demam berdarah ini berarti penyakit itu menular, Dok? Iya, melalui gigitan tadi. Kita seperti ini saya penjelasannya. Jadi kalau sudah ada satu yang terjangkiti virus, ini penyebabnya DBD ini virus ya, demam berdarah ini virus. Nyamuk ini hanyalah perantara untuk dia memasukkan ke tubuh manusia yang lain gitu. Nah, dia sudah menggigit satu pasien misalnya di rumah A. Kemudian dia menggigit, dia terbang. Di dalam tubuhnya dia sudah membawa virus, menggigit lagi ke orang lain. Seperti gitu. itu. Iya. Makanya langsung dilakukan fogging tadi. Iya, yang harus kita berantas itu ya nyamuknya. Kalau virus ya ada di lingkungan kita. Oke, seperti baik. itu. Nah, untuk orang yang terkena DBD itu kan ada pemeriksaan trombosit ya, Bu ya? Iya. Nah, untuk trombositnya sendiri itu berapa untuk yang bisa dikatakan kategori Iya. mereka terjangkit virus demam berdarah? Ya, untuk trombosit sendiri itu di bawah 150.000. 150.000. Normalnya? 150 sampai dengan 300. 150 sampai dengan 300. Oh. Di bawah itu biasanya sudah mulai dokternya kalau menurun, nah udah mulai kita lihat lagi gejalanya seperti itu. Nah, untuk meningkat apa yang dilakukan setelah orang misalnya terjadi atau terjangkit virus DBD, trombositnya turun. Nah, untuk meningkatkan trombosit itu sendiri ada hal-hal yang bisa dilakukan? Oh iya, jadi kalau kita demam yang harus kita lakukan ini kita tidak Penanganan bicara. pertama mungkin. Iya, mungkin ini tidak bicara demam berdarah saja ya. Yang perlu kita lakukan itu adalah minum agar tubuh kita itu tidak dehidrasi. Nah, cairan yang banyak seperti itu. Jadi minumlah yang banyak. Kemudian kita minum obat penurun panas seperti itu, dan kita lihat lagi nanti kalau memang kita berobat, kita harus mengunjungi tenaga kesehatan, dokter untuk berobat seperti itu. Ya kalau di rumah itu tadi yang seperti saya katakan, kita harus banyak minum, jangan lupa juga makannya juga harus seperti itu. Anggota keluarga juga harus aware, peduli dengan anggota keluarga yang sedang sakit. Oke, berarti bisa dirawat di rumah untuk orang yang terkena DBD? Begini, ya kalau sudah turun trombositnya tidak bisa biasanya, harus dirawat di rumah sakit karena ditakutkan pada saat ada dia masanya itu waktu demamnya itu dia ada masa kritisnya. Oh, ada masa kritisnya. Oke, itu. baik. Nah, kalau orang DBD itu lama nggak sih perawatannya sih, Bu, untuk di rumah sakit? 1 minggu biasanya. 1 minggu biasanya. Ya. Terus langsung turun trombositnya nggak atau seperti apa? Naik pada saat pemeriksaan turun, kemudian naiknya juga bertahap. Oke, baiklah kalau gitu ya. Nanti kita bakalan berbincang lagi dengan Ibu Dokter. Tentunya masih banyak hal-hal yang bakalan kita gali. Ada yang tandanya itu kalau orang kena DBD itu bintik-bintik merah ya, Bu ya. Bintik-bintik merah segala macamnya. Nah, Bapak juga tahu kalau salah satu tanda terkena demam berdarah munculnya bintik-bintik merah seperti itu? Iya.
Tahu ya Pak ya? Iya. Oke, berarti digigit nyamuk demam berdarah ya? Iya, Nah, untuk tapi kata nyamuknya dokter tadi kan tidak, kadang-kadang tidak sampai ke muncul situ udah terdeteksi demam berdarah. Oke, nah untuk laporan dari masyarakat sendiri di sekitaran Bapak itu sendiri ada nggak sampai sekarang terkena demam berdarah, kasus demam berdarah? Kalau Di laporan dari masyarakat langsung kadang nggak ada. Enggak. Kalau zaman dulu, zaman kita RT dulu nggak ada. Itu setelah diketahui itu dari Rumah sakit puskesmas biasanya. udah kasih tahu ke kelurahan, baru turun ke kita biasanya. Oh gitu. Memberitahunya seperti Iya. itu, Mas. Jadi nggak langsung dari warganya langsung ya kan? Iya, Jadi karena kalau ada karena gini Pak Fahmi, jadi kadang-kadang masyarakat ini terdengar dia kena demam berdarah kan takut juga. takut dikucilkan. Ya orang ini kan banyak takut dikucilkan karena informasinya kan kalau yang berkunjung menular, padahal kalau berkunjung enggak kan dokter, itu nyamuknya sebenarnya. Tidak semudah dikeluarkan. itu. Jadi kalau kita di rumah sakit itu kadang-kadang wah anaknya DBD, jangan dulu kunjungin katanya. Oh gitu. Ada fenomena seperti itu ya. Iya. Oke. Harus Padahal diluruskan nyamuknya yang ini. berkunjung ya. Padahal nyamuknya yang berkunjung ke rumah-rumah warga, kalau rumah warganya itu tidak bersih tentunya. Oke, baik, luar biasa. Nah, pemirsa di rumah kita akan jeda iklan kembali tentunya, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Hari Raya Idul Inikah kisah cinta yang aku sesali? Kini kau tinggalkan diriku. Ku tahu ini semua kesalahanku yang selalu membuatmu terluka. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini